Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Teman-teman, kali ini kita berjumpa lagi di channel YouTube Ma Guru Margomulyo Guyub Rukun. Setelah lama nggak update, kali ini kita update lagi. Nah, kebetulan kali ini kita berada di bulan Agustus 2024. Ini adalah hari yang bersejarah. Karena di bulan ini ada peringatan Hari Besar Nasional atau PHBN, yaitu Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Ternyata cukup lama ya kemerdekaan kita ya, kalau dibandingkan dengan negara-negara lain sebenarnya nggak lama ya. Bisa dikatakan cukup pendek karena ada beberapa negara lain yang memang sudah merayakan kemerdekaan yang sudah ratusan tahun. Kita baru belum satu abad. Tapi menariknya adalah peringatan 17 Agustus Hari Kemerdekaan selalu diramaikan dengan berbagai macam kegiatan. Di tiap kecamatan selalu dibentuk panitia. Ini menunjukkan bahwa memang harus ada kepanitiaan yang memimpin atau mengarahkan kegiatan-kegiatan peringatan, baik yang bernuansa hanya sekedar menghibur, memberikan tontonan kepada masyarakat yang membuat masyarakat senang gitu ya, maupun kegiatan-kegiatan yang sifatnya edukatif, terutama refleksi terkait kemerdekaan itu sendiri. Bagaimana kemudian para pejuang, para pahlawan merebut kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus mempertahankannya. Juga mungkin ada harapan-harapan bagaimana kita harus mengisi kemerdekaan ini dengan kegiatan-kegiatan yang positif, produktif, kreatif untuk membangun sebuah peradaban bangsa yang memang sudah berjalan lebih dari setengah abad ini, teman-teman. Nah, kali ini channel Ma Guru ingin menghadirkan, mereview, menampilkan beberapa kegiatan dalam rangka peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, terutama di Kecamatan Watulimo, di mana mungkin teman-teman dari Margomulyo juga terlibat. Yang menarik teman-teman salah satunya adalah lomba-lomba. Kalau dipilah-pilah lombanya ada dua ya, lomba yang bernuansa olahraga dan lomba yang bernuansa kesenian. Juga lomba yang bernuansa di tengah-tengahnya itu yang bernuansa membangun sifat patriotik atau nasionalistik, misalnya gerak jalan, karnaval. Terus kemudian kegiatan macam-macam, atau lomba pidato itu selain bernuansa literasi, kesenian juga termasuk kegiatan yang sifatnya patriotik karena temanya adalah tentang kebangsaan gitu. Teman-teman, salah satu yang kita angkat kali ini, yang kita narasikan, yang kita suguhkan, yang kita review adalah lomba pidato yang kemarin sudah dilakukan oleh panitia PHBN Kecamatan Watulimo dengan peserta yang cukup banyak. Anak-anak hebat perwakilan dari SDMI, SMP MTS, hampir 100 orang ini berkumpul di aula kecamatan dalam rangka untuk mengikuti lomba pidato ini. Dan ternyata luar biasa teman-teman. Penampilan mereka, terus kemudian gaya mereka, terus kemudian bagaimana mereka menyampaikan pesan-pesan keberagaman di tengah bingkai NKRI. Ya meskipun kalau saya amati, meskipun pidatonya bukan buatan sendiri, setidaknya mereka, ya anak-anak ini kan masih menghafal ya, tapi setidaknya ada yang artikulasinya bagus, penghayatannya bagus, kemudian intonasi, kemudian ekspresi wajah, mimik, gestur tubuh betul-betul dimainkan. Dan tentu saja yang terbaik adalah yang dipilih sebagai juara. Kebetulan kemarin saya juga terlibat sebagai salah satu dewan juri, mulai awal sampai akhir mengamati betul bagaimana kehebatan anak-anak di Watulimo ini menampilkan suguhan berupa pidato. Saya pikir ini penting ya, salah satu kemampuan siswa, kemampuan anak-anak muda, remaja yang memang harus dilatih adalah kemampuan berbicara. Public speaking, menyampaikan pesan, gagasan di hadapan publik, ini adalah salah satu bentuk kemampuan yang harus dilatih dan memang harus diasah dan memang harus dimiliki gitu ya. Karena apa? Bapak-bapak bangsa, founding fathers kita, pendiri bangsa, tokoh-tokoh pergerakan, tokoh-tokoh kemerdekaan, Bung Karno, Bung Hatta, Tan Malaka, Syahrir, Amir Syarifuddin, dan lain sebagainya. Mereka adalah para singa-singa podium.
Apalagi kalau bicara Cokro Aminoto, gurunya para tokoh bangsa seperti Soekarno dan lain-lain. Itu sudah dikenal sebagai Singapodium di awal abad, lalu menurun kepada Soekarno. Dan tokoh-tokoh lain juga tak kalah hebatnya teman-teman. Rata-rata para pemimpin, orang-orang yang di depan yang mampu mengorganisir massa melawan penjajah Belanda, lalu kemudian juga punya pemikiran dan visi-visi untuk membangun sebuah bangsa, itu rata-rata adalah orang yang bisa menyampaikan gagasannya tentang kebangsaan, nasionalisme, termasuk juga menukik pada kontradiksi berupa penjajahan, perlawanan terhadap penjajah. Itu disampaikan lewat pidato-pidato, lewat rapat-rapat akbar, lewat pertemuan-pertemuan yang kemudian bisa mengobarkan semangat, mengobarkan sentimen rakyat Indonesia terhadap penjajah waktu itu. Nah, ini menariknya lomba pidato ini, meskipun konteks pidatonya ya bukan lagi perlawanan yang radikal ya terhadap penjajah Belanda, tapi bagaimana mengisi kemerdekaan dalam rangka menjaga NKRI, negara kesatuan yang terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, agama, dan lain-lain. Jadi tema pidatonya adalah bagaimana menjaga persatuan di tengah keberagaman. Bhinneka Tunggal Ika menjadi slogan-slogan yang kemudian disampaikan oleh anak-anak kita yang luar biasa, dan kemudian mereka juga menyampaikan harapan-harapan terhadap teman-temannya. Karena pidato yang menarik, saya pikir ini anak-anak ya. Kalau saya amati kemarin masih bersifat umum, tapi ada beberapa pidato yang bagus yang cukup tematik, jadi langsung mengena gitu. Temanya ya tentang misalnya mengajak jangan seks bebas, mari belajar giat. Sementara pidato-pidato yang lain temanya mungkin umum, ya meskipun kayaknya dibuatkan oleh guru, tapi nggak apa-apa ya. Tapi saya tertarik terus terang pada tema-tema yang otentik, tema-tema anak-anak ya mengisi kemerdekaan dengan cara mereka. Tidak harus seperti pidatonya presiden atau menteri atau ketua ormas gitu ya. Tapi anak-anak punya pesan-pesan bagaimana cara mengisi kemerdekaan. Langsung saja teman-teman kita ikuti bagaimana kegiatannya. Cukup menarik. Yuk kita simak. Ya, semangat ya kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa Indonesia mengenang kembali jasa-jasa para pahlawan yang telah meraih kemerdekaan. Ucapan rasa syukur, bangga, serta bahagia atas kemerdekaan yang dimiliki bangsa kita. Merdeka, merdeka, merdeka. Hadirin yang berbahagia, meraih kemerdekaan bukan hal yang gampang. Membutuhkan kerja keras. Namun para pejuang kita tak kenal lelah hingga ia mendapatkan kembali Allahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Yang kedua, menjaga toleransi. Dengan toleransi, kita bisa hidup berdampingan dengan damai, saling menghormati dan saling membantu satu sama lain. Toleransi akan membawa kita pada kehidupan yang harmonis dan penuh kebahagiaan. Yang ketiga, membangun dialog. Dialog adalah sarana untuk menyatukan perbedaan dan keberagaman. Dengan berdialog, kita bisa saling memahami, mencari solusi bersama. Senantiasa membangun persamaan dan kesamaan untuk menuju cita bangsa, bersatu dalam karya, beragam dalam kreativitas, mengabdi dan berbakti untuk bangsa dan negara. Menuju kita juga
anak yang kecil ternyata suaranya lantang. Untuk itu, masih banyak yang harus kita kenali. Beribu-ribu tahun negeri kita telah dijajah, diinjak-injak, dan dirampas kemerdekaannya dan kesejahteraannya oleh para penjajah yang kejam. Tanah air, ku tidak lupakan. Tak terkenang Selama hidupku. mendengar kerja keras serta Juara pertama. Lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul adim. Yang artinya, untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. akhirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 menuju Indonesia maju, menuju kejayaan Republik Indonesia dengan cara memupuk rasa semangat persatuan dalam keberagaman. Perbedaan janganlah dijadikan sebagai perpecahan dan pertikaian. Justru perbedaan ini wajib sekali untuk kita syukuri. Keanekaragaman tersebut seharusnya tidak menjadi penghalang bagi kita untuk selalu hidup rukun. Salah satu cara yang dapat kita lakukan adalah bertoleransi. Toleransi artinya saling menghargai perbedaan dengan tidak menghinanya ataupun Kami telah menciptakan kamu dari seorang lelaki dan seorang perempuan. Lalu kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Kita sebagai generasi penerus memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk menjaga dan memajukan cita-cita mulia bangsa ini. Keragaman ini sebagai generasi penerus bangsa, tanggung jawab besar ada di pundak kita. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan belajar yang bersungguh-sungguh dan bekerja profesional agar negara Indonesia yang kita cintai ini bisa menjadi negeri yang maju, bersatu, adil dan makmur. Baldatun thayyibatun warabun ghafur. Bersatu kita teguh, bercerai kita rukuh. Merdeka, merdeka, merdeka. Bersatu, bersatulah negeriku. Sungguh bersyukur dan haru di hari yang sangat bersejarah ini, saya berkesempatan untuk menyampaikan pidato dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang ke-79 di Kecamatan Watulimo. Bagaimana cara kita untuk mengembangkan perbedaan, untuk mengembangkan persatuan dan kesatuan dalam perbedaan? Yang pertama, kita harus menanamkan dalam diri kita rasa kepedulian terhadap orang lain. Kita tidak boleh memiliki acuh tak acuh terhadap sesama. Yang kedua, kita harus saling tolong menolong terhadap sesama yang membutuhkan. Dan yang ketiga, kita harus menjaga toleransi. Tidak boleh kita membeda-bedakan suku, budaya, agama, dan golongan. Dengan melaksanakan tiga hal tersebut, maka Indonesia akan menjadi negara yang maju dan tidak mudah pecah belah oleh pihak manapun. Hadirin yang saya hormati,
Kemampuan Indonesia terletak pada kemampuannya untuk bersatu dalam perbedaan. Sejarah telah membuktikan bahwa saat kita bersatu, kita mampu menghadapi tantangan yang besar dan meraih kemajuan yang luar biasa. Dalam konteks ini, setiap individu, kelompok, komunitas memiliki peran yang penting dalam mengembangkan harmoni sosial yang kuat. Beribu-ribu kali peperangan telah meletus, beribu-ribu nyawa telah melayang, serta beribu-ribu liter darah telah tumpah terkorbankan atas kebiadaban para penjajah. Jangan sesama muslim meskipun berbeda organisasi, janganlah saling mencaci, apalagi dengan yang berbeda antar pemeluk agama. Ayo teman-teman, kita belajar keras untuk mencapai cita-cita kita. Bangsa hebat adalah bangsa yang kuat, yang para pemudanya semangat untuk mengisi kemerdekaan. Dirgahayu Indonesia yang ke-79 merdeka.